dipersembahkan oleh Baik, kita kembali di Forum Asuransi. Sekarang kita akan coba bahas kira-kira bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan dan juga dari asosiasi serta OJK dalam menghadapi masalah-masalah di mana agen melakukan hal-hal seperti yang tadi kita lihat di videonya. Mungkin dari Pak Endrisman, dari asosiasi seperti apa, Pak? Setiap agent yang ada di Indonesia ini harus melalui satu sertifikasi. Jadi sertifikasi itu mereka lalui dengan proses ujian, ya, di mana proses ujian tersebut memang sudah dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan. Setelah agent tersebut mempunyai license, dia baru bisa berjualan. Ini intinya sebenarnya. Dan setelah dia mempunyai license itu, dia terikat dengan namanya kode etik keagenan. Nah, di kode etik keagenan inilah diatur segala macam yang bisa dan tidak oleh agent. Apabila dia melanggar kode etik ini, macam-macam hukumannya. Yang paling serius bisa sampai kepada pencabutan license. Artinya kalau pencabutan license terjadi, agent tersebut tidak bisa lagi menjadi agent asuransi di perusahaan manapun, ya? Ya. Berarti akan diinformasikan ke setiap perusahaan asuransi. Ya. Satu hal yang perlu saya informasikan bahwa sampai saat ini agent yang berlisensi Indonesia itu sudah 320.000 orang. Jadi angka yang cukup besar di seluruh Indonesia ini. Oke, baik Ibu Nelly. Kalau Ibu Nelly dari Manulife sendiri pernah tidak mendapatkan komplain dari konsumen ataupun calon konsumen yang merasa agak terganggu dengan cara pendekatan dari agen kepada saat memasarkan sebuah produk asuransi? Ya, saya pikir di perusahaan manapun tentunya akan ada begitu ya. Jadi kalau di Manulife Indonesia kita katakanlah mendapatkan komplain dari nasabah mengenai mungkin agen yang kurang tepat dalam penawaran produk dan lain-lain, atau bahkan mungkin melakukan pelanggaran, kita mempunyai beberapa proses. Proses yang kita lakukan adalah tentu melakukan investigasi secara internal dulu. Kira-kira apakah benar yang dilakukan itu salah, kemudian sampai setingkat tinggi apa kesalahan yang dilakukan. Kalau ternyata itu betul-betul kesalahan yang memang sudah menjurus kepada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik keagenan seperti Pak Endrisman sampaikan tadi, tentunya kita melakukan sanksi-sanksi terhadap agen tersebut sampai kepada sanksi yang paling berat sekalipun, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja dan tentunya laporkan ini kepada asosiasi asuransi jiwa dan dimasukkan ke dalam yang kita sebut dengan blacklist. Oke, kalau begitu kalau untuk Ibu Christine ini lebih tricky lagi. Kalau ketika telemarketer bertemu hanya by phone dengan calon konsumen, lalu bagaimana ketika seorang calon konsumen tidak puas, bagaimana dia akan mengklaim kepada perusahaan tentang telemarketer ataupun agen yang dianggap kurang memuaskan ini? Kita percaya bahwa kontrol untuk menghindari misalnya itu sendiri tentunya harus dilakukan. Nah, telemarketing adalah satu kanal distribusi yang memungkinkan kita mengontrol misalnya itu dengan lebih terintegrasi dan sistematik. Karena semua pembicaraan di telemarketing itu 100% akan kita rekam lewat apa yang kita sebut voice recording system. Kemudian VRS ini, voice recording system, akan kita kirim ke quality assurance team 100% di mana mereka di gedung yang berbeda dan tidak mengenal sama sekali supaya tidak ada konflik interest dengan telemarketing. Mereka mulai mereview, mendengarkan ulang seluruh pembicaraan dan kemudian ada scorecardnya. Apabila semuanya baik, maka akan scorecardnya hijau. Apabila ada intonasi yang tinggi, apabila ada telemarketer yang sedikit mendominasi, apabila ada pembeli yang sepertinya ragu-ragu mengatakan iya, kita akan memberikan scorecard kuning atau merah. Nah, pada saat scorecard kuning dan merah itu ada satu tim lagi yang akan memverifikasi dengan menelpon ulang si calon pembeli ini. Jadi keseluruhan dari sistem kontrol itu sudah kita miliki dengan sangat baik pada saat kita memutuskan untuk menjadi pionir di telemarketing di Indonesia. Baik, mungkin ada baiknya kita dulu dari sisi regulasi, Pak Firdaus. Jadi kira-kira apakah ada sanksi, Pak, kalau memang terjadi hal-hal seperti itu dari regulator, Pak? Terus terang memang regulator sejak dulu di Kementerian Keuangan sampai sekarang di OJK, kita tidak mengawasi secara langsung agen karena jumlahnya yang ratusan ribu. Jadi di undang-undang aja kita atur beberapa poin. Di undang-undang kita katakan bahwa
perilaku agen dalam transaksi penjualan itu tanggung jawab perusahaan asuransi. Jadi kalau ada masyarakat komplain kepada agen, kita akan pertanyakan kepada perusahaan asuransi. Bahkan kalau ada masyarakat merasa dirugikan, kita minta perusahaan asuransi bertanggung jawab. Oke, dari Pak William ada yang ingin ditambahkan? I think the current guidelines and sanctions provided by the OJK and RRJE, I think it's quite comprehensive and complete, and Prudential embraces 100% all these guidelines that's promulgated by the rules and regulations. And Prudential takes a very strict stance on these guidelines. In a way, we have a non-negotiable attitude. The minute any complaint comes to us, we have a special audit team, right, that goes to investigate that particular case, whether it's talking to the customer or the agents or the leaders. And if the agent is found of misdoing or misbehaving, we will immediately apply the agreed sanction list, whether it's a penalty or maybe it's blacklisting of agents or immediate termination. Penalty in terms of you have to pay a Yes, amount of money, or it can be both. It can be both. We can either claw back their commission, but at the end of the day, the company takes full responsibility for any misbehavior. Importantly, we ensure that the customer are not in a way missold or cheated of any money. If there is serious misdoing, the company takes full responsibility in repaying the customers, but then, of course, internally, then we'll take action or investigate further the respective agent. Pak Hendrisman, kelihatannya asosiasi memegang peranan penting dalam hal ini ya Pak ya. Tantangan apa sih Pak sebetulnya dihadapi industri untuk bisa meminimalisir kondisi seperti itu Pak? Jangan dijawab dulu Pak Hendrisman, saya harus jeda dulu, ditahan dulu jawabannya. Tapi usai jeda ini kita akan langsung dengarkan jawaban Pak Hendrisman dan juga kita akan gali lebih jauh lagi sebenarnya apa saja yang harus dimiliki jika kita ingin menjadi salah seorang tenaga pemasar asuransi. Kami akan segera kembali, masih dalam Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh